Di awal film terlihat pertunjukan boneka yang menceritakan dewa yang hidup nih di antara umat manusia bernama Sentu dan juga Yulei yang dikenal penjaga bersaudara. Mereka disumpah untuk membela setiap rumah yang memasang posternya di depan pintu. Seiring berjalannya waktu, manusia tidak memasangnya lagi. Namun ada satu restoran nih yang terus memasangnya sampai saat ini. Ialah nenek penjual sop wonton yang dihampiri sama anak dan cucunya bernama Yudi yang pindahan dari kota besar. Keesokan harinya, ibu dan Yudi membantu di restoran yang ternyata hari terakhir neneknya ada di dunia. Sebagai penghormatan, mereka menerbangkan lampion bersama kotak musik neneknya ke langit yang menembus hingga langit kedua, membawanya ke Bukit Duswo, di mana ada pohon keramat nih yang dijaga oleh Sentu dan juga Yulei. Pagi harinya, Sentu yang sedang membersihkan rumah flashback nih ke masa kejayaannya. Dia yang larut terkejut dipanggil oleh Yulei menunjukkan keberadaan lampion yang jadi pertanda manusia masih membutuhkan mereka. Tiba-tiba Yulei mendengarkan kotak musik yang menarik perhatiannya. Tapi di situ Sentu melarang Yulei untuk menyentuhnya. Lalu datanglah roh malam bersama kroconya. Dia menyampaikan surat dari istana yang berisikan pemberitahuan pelatihan kerja ulang untuk Sentu dan juga Yulei di istana. Mereka pun berangkat naik bajai terbang. Kemudian mereka tiba di istana yang sudah dihadiri oleh para dewa nganggur lainnya. Dibuka oleh pembawa acara nih yang meminta seisi ruangan untuk menerima perubahan dan meninggalkan masa lalu. Kalau tidak mengikuti zaman akan dipecat. Jadi untuk menambah semangat perubahan, si pembawa acara mengajak tarian perubahan. Setelah itu pembawa acara meninjau pekerjaan para dewa. Salah satunya Dewa Bumi yang sudah sepuh dan tidak ingin perubahan sehingga ia dipecat. Lalu Sentu dan juga Yulei menemaninya. Karena si kakek sedih nih, tujuannya hidup abadi sebagai dewa sudah tidak bisa. Jadi dia menceritakan awal mula manusia membutuhkan dewa. Pada zaman dahulu ada monster bernama Sang Nian. Dia ini monster yang membawa bencana di dunia roh dan juga manusia. Sehingga datanglah roh dewa terkuat untuk menguncinya dengan 3 segel nih. Dan dunia manusia pun akhirnya damai. Anehnya Yulei mendapatkan ide untuk melepaskan Sang Nian kembali agar manusia membutuhkan perlindungan para dewa. Di sini si kakek mendukungnya dengan memberinya daun sebagai petunjuk tempat segelnya. Sementara itu di restoran, Yudi dan ibunya kedatangan pelanggan, seorang bapak dan anaknya yang tidak mau makan makanan kuno. Jadi dia mengajaknya ke restoran sebelah yang lebih modern, yang pemiliknya bernama Pak Manhu. Dia menawarkan balon dan mainan untuk menarik pelanggan. Tiba-tiba datanglah truk molen di samping restoran nenek Yudi nih, membuat berisik sampai mengganggu para pelanggan. Lalu ibu Yudi menegur supir truknya untuk pindah, tapi dia malah dimaki-maki. Tidak ada angin, tidak ada hujan, datanglah Pak Manhu yang sok-sokan mengusir mereka. Ternyata ada maksud tertentu, si paman pengen ambil alih tempat restonya, bahkan mengajak ibu Yudi untuk menikah. Yudi yang geram ibunya digangguin, dia akhirnya menjahili si paman memberinya sup wonton pedas. Paman Hu yang kepedasan kembali ke restorannya. Yang ternyata sopir truk molen dan juga keneknya tadi adalah suruhannya untuk mengganggu restoran nenek. Malam harinya Yudi yang duduk sendirian mencoba mengajak berkenalan segerombolan bocil. Tapi mereka sayangnya tidak ada yang mau. Yudi pun disitu merasa bete. Dia merengek ke ibunya untuk pindah ke kota besar. Lalu ibunya kasih pengertian nih kalau inilah rumah mereka yang harus dijaga. Namun bagi Yudi dia tetap merasa asing, jadi dia lari menghindari kenyataan. Di satu sisi di dunia roh, Yulei mengajak Sentu mencari Sang Nian. Tapi Sentu tidak mau sampai roh malam datang menyampaikan surat kalau portal yang mereka buat di pintu manusia akan segera dihancurkan. Jadi mereka akan kehilangan tugasnya sebagai dewa. Sentu pun panik nih, sedangkan Yulei semakin yakin ke dunia manusia. Di situ Sentu mencoba menahannya tapi tidak berhasil. Akhirnya Yulei pergi ke dunia manusia sendirian. Di sisi lain, Yudi lari sampai di pinggir sungai. Namun dia mengganggu anjing yang mau makan kodok. Seketika Yudi langsung dikejar. Hingga ia terpojok, tiba-tiba datanglah Yulei menyelamatkannya.
Dia pun di situ memberi batu giok untuk Yudi nih agar melindunginya. Lalu Yule melanjutkan perjalanan mencari sang Nian. Dia pun tiba di sebuah kolam yang dijaga oleh dewa bernama Colossus, di mana Yule berterus terang nih tujuannya ke situ untuk membuka segel yang ia jaga. Sayangnya Colossus tidak mampu melawan Yule dan memilih kabur, membiarkan Yule membuka segel pertama. Pagi harinya di restoran nenek, ibunya kesulitan air. Lagi-lagi tak diundang, Paman Hu datang menawarkan bantuan air. Karena terus dipaksa, ibunya mau saja. Ternyata air yang diberikan sudah dicampur obat pemulas perut. Dan benar aja nih, para pelanggan yang datang pada sakit perut. Bahkan Paman Hu sudah melaporkan kejadian ini ke petugas Bepom. Langsung mengunjungi ke resto nenek dan memutuskan menutup tempatnya. Yang membuat Paman Hu gembira. Malam harinya di dunia roh, Colossus mendatangi Sentu dan melaporkan kalau Yule sudah membuka segelnya. Akhirnya Sentu pergi menyusul Yule. Sayangnya di dunia manusia, Sentu bertemu Yudi dan ibunya yang mengajaknya ke Halloween party. Mereka pun datang dan berpesta. Sampai memenangkan ratu dan raja Halloween. Kemudian mereka pulang ke rumah nih, di mana Sentu melihat batu giok di kepala Yudi. Sayangnya dia terburu-buru ke dunia roh karena cek absensi sama roh malam. Singkat cerita, Sentu kembali ke rumah Yudi. Dia menyelamatkan Yudi dari gangguan para anjing. Lalu ingin menanyakan batu giok padanya, tapi enggan ia lakukan. Sehingga Yudi mengajaknya ke kantor Bepom, bertemu petugas yang menyadari Sentu saat di pesta Halloween begitu mempesona. Jadi dia memberi kesempatan kepada restoran nenek dibuka kembali nih jika lulus inspeksi. Kemudian Yudi dan juga Sentu pulang dengan gembira. Mereka memberikan kabar baiknya ke ibu Yudi. Sialnya ibu Yudi menyadari nih kalau Sentu ini tidak berganti pakaian, yang menjadi awal mula Yudi mengetahui Sentu adalah dewa. Kemudian datanglah petugas Bepom. Dia mengecek seisi ruangan. Ternyata kecoa-kecoa itu datang dari dapur Paman Hu dan seketika langsung ditutup restorannya. Lalu Sentu membantu di restoran dan saat pamit Yudi tahu nih kalau Sentu ialah dewa. Seperti batu giok miliknya yang tiba-tiba bercahaya. Mereka pun mengikuti batu giok itu. Sementara itu Yule menemukan segel kedua di batu besar yang dijaga oleh Dewi Bunga. Yang tidak menyadari Yule bertambah tua. Di sini Yule bersikeras ingin membukanya, tapi dicegah oleh Dewi Bunga dan terjadi pertarungan. Sayangnya efek dari membuka segel membuat Yule makin tua dan lemah, tapi tidak menghentikannya membuka segel. Parahnya segel itu menghisap Dewi Bunga ke langit. Lalu bunganya menyerang Yule, tapi ia dilindungi oleh Sentu dan juga Yudi. Setelah bunganya mereda, memperlihatkan sosok Yule yang menjadi kakek-kakek. Di sini Sentu berusaha menyadarkan Yule untuk berhenti karena perbuatannya juga berimbas ke dunia manusia. Meskipun begitu, Yule tetap pergi mencari segel yang ketiga. Di mana Yudi bersedih nih, jadi Sentu mengambil batu gioknya dan kembali ke dunia roh. Ternyata di dunia roh pohon keramatnya makin rapuh. Dia membuatnya maju mundur untuk menyelamatkan Yule dan tidak sadar kedatangan roh malam dan keroconya yang sudah tahu nih kepergian Yule dan akan melaporkannya. Bahkan merobek poster sebagai jalur ke dunia manusia. Sentu pun tidak tinggal diam nih, dia memasukkan roh dewa dan keroconya ke gentong. Lalu pergi ke dunia manusia dan menghentikan Paman Hu yang ingin mencelakakan Yudi. Dia pun mengembalikan batu gioknya yang secara bersamaan bersinar yang tandanya mengarah ke Yule. Di sisi lain, Yule menemukan letak segel ketiga, sebuah gudang berisi lukisan dan patung kayu tentang dirinya, yang dibuat dan dijaga oleh kakek tua pendongeng. Lalu Yule meminta si kakek untuk memberitahu letak segelnya, tapi si kakek tidak memberitahunya secara jelas sehingga Yule marah dan menghancurkan seisi gudang.
封印呢？ Waktu yang tepat, Sentu dan juga Yudi datang menghentikan Yulei. Dia pun menurut nih. Namun karena kecerobohan Sentu yang mencabut pedang, seketika gudangnya hancur membuat mereka terpental. Dan hanya Sentu yang sadar. Lalu membawa Yudi dan juga Yulei yang pingsan ke rumahnya, yang secara bersamaan masuk ke portal yang hancur. Setiba di dunia roh, Sentu dimarahi oleh roh malam. Yang tanpa disadari mereka berdua, pohon keramatnya hidup dan menyerang mereka. Yang ternyata pohon keramat itu wujud Sang Nian. Bahkan menyerang sampai ke dunia manusia nih. Tapi Yudi menemukan cara mengusir Sang Nian dengan petasan. Lalu dia meminta semua orang untuk menyalakan petasan tersebut. Di sisi lain, Sentu dan juga Yulei yang tertelan meledakkan perut Sang Nian. Sayangnya si monster hanya pingsan. Dia pun bangkit kembali bersamaan Bukit Duso yang mendekati ke bumi. Ternyata Sang Nian adalah cerminan dari hati Yulei. Tapi Sentu menyangkalnya nih, Yulei dan monster dua hal yang berbeda, yang tidak mengubah Yulei seorang dewa yang selalu melindungi manusia. Akhirnya dua penjaga pintu berhasil mengalahkan Sang Nian. Lalu dunia roh dan dunia manusia kembali normal. Di akhir film, dua dewa penjaga pintu membuka usaha toko dimsum. Dan Yudi merayakan tahun baru bersama para warga. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Guardian Brothers. Gimana Sleeper, seru banget kan perjuangan dua dewa bersaudara ini demi membuat kepercayaan kembali para manusia kepada para dewa. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.